Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Bapak Muhammad Zaki Mubarak SH MH, dan yang kami muliakan dan yang kami hormati dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa-mahasiswi semester 3 PAI non reguler. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keberkahan dan juga mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini ingin menyampaikan 3 hadis yang berkaitan tentang ilmu. Yang pertama adalah tentang keutamaan pengajar dan pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin al-Alla qala haddatsana Hammad bin Usamah an Buraid an Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Alla telah menceritakan kepada kami, qala berkata Muhammad bin Allah telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah daripada Buraid daripada bin Abdullah daripada Abi Burdah daripada Abi Musa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaisil katsiri asaba ardon. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Fakana minha nakiyatun qabilat al-ma'a fa'ambatat al-kala'a wal ushbal katsira. Maka di antara tanah tadi adalah tanah yang subur yang dapat menyerap air lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadibu amsakat al-ma'a fanafa'ahu Allahu biha an-nasa fasharibu wa saqaw wa zara'u. Dan di antara tanah itu adalah jenis tanah yang keras lalu menahan air, tergenang, mengenang airnya sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyirami tanaman. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku wala ma'an wala tumbitu kalaan. Dan di antara tanah yang lain adalah permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham akan agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutus dengannya. Lalu dia mempelajarinya, wa 'allama, dan lalu dia mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Penjelasan hadis ini dijelaskan bahwasanya di dalam kitab Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari, bahwasanya dalam hadis ini Nabi membuat perumpamaan. Yang pertama adalah perumpamaan ilmu dan juga petunjuk. Itu adalah seperti hujan yang lebat yang mengenai tanah. Jadi beliau mengibaratkan ilmu itu seperti hujan. Kemudian yang kedua adalah orang yang menerima ilmu itu diibaratkan adalah tanah yang terkena air hujan. Yang kemudian beliau mengibaratkan atau mengumpamakan
adalah keadaan orang-orang yang menerima ilmu atau macam-macamnya orang yang belajar. Yang pertama adalah beliau mengumpamakan tanah yang subur, yang bisa menyerap tanah dan juga bisa menumbuhkan tanaman di sekitarnya. Ini beliau umpamakan adalah orang yang belajar, lalu dia amalkan apa yang dia pelajari dan juga dia ajarkan. Maka ini dikatakan seperti tanah yang subur. Nah, dijelaskan dalam kitab Fathul Bari seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perumpamaan. Nabi mengumpamakan adalah tanah yang terkena air tadi adalah tanah yang keras, sehingga airnya itu menggenang, tidak bisa masuk ke dalam tanah. Akan tetapi dengan genangan air tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk diminum atau diberikan kepada hewan ternak atau bisa untuk menyirami tanaman. Maka ini kata Nabi diumpamakan seperti orang yang belajar akan tetapi dia tidak mengamalkannya dan juga dia mengajarkan kepada orang lain. Dia belajar tidak mengamalkan akan tetapi dia pelajari atau dia ajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah perumpamaan. Yang ketiga adalah tanah yang terkena air tadi adalah tanah yang seperti tanah yang berbentuk lembah. Artinya dia tidak bisa menerima air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman di sekitarnya. Maka ini diumpamakan beliau seperti orang yang belajar dan juga orang yang belajar kemudian tidak mengamalkan apa yang dia pelajari dan juga tidak mengajarkan akan ilmu yang tidak dia pelajari. Maka beberapa inilah perumpamaan Nabi SAW yang beliau umpamakan kepada orang-orang yang belajar. Kemudian hadis yang kedua yang akan kami sampaikan adalah hadis tentang diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Imran ibni Maisarah. Telah menceritakan hadis kepada kami Imran bin Maisarah. Qala, berkata Imran bin Maisarah, haddatsana Abdul Warith. Telah menceritakan hadis kepada kami Abdul Warith an Abi Tayyah, daripada Abi Tayyah, an Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setengah daripada tanda-tandanya kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu, ayyurfa'al ilma. Maksudnya di sini adalah dikatakan dalam Fathul Bari bahwasanya maksud daripada ayyurfa'al ilma ini adalah dicabutnya atau kematiannya para ulama, sehingga ilmu itu diangkat. Akan tetapi beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, selagi ada orang yang belajar ilmu, selagi ada orang yang menuntut ilmu, maka ilmu itu akan terus tidak akan berkurang, seperti itu. Nah, ini tafsiran atau syarahan daripada hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah wayathbutal jahlu, maraknya kebodohan. Karena dicabutnya ilmu, orang-orang yang alim itu semakin berkurang, maka kebodohan ini semakin merebak, semakin merajalela. Maka ini salah satu juga daripada tanda-tanda kiamat. Wa yushrabal khamru, diminumnya khamar. Banyak orang yang meminum khamar. Wa yadhharuz zina, dan juga nampaknya zina. Orang melakukan zina sudah tidak malu lagi sekarang. Bahkan di khalayak umum pun mereka melakukan zina. Ini adalah maksud daripada hadis yang kedua tentang diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan. Kemudian hadis yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah hadis tentang marah pada saat memberikan pengarahan dan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibn Katsir.
telah menceritakan hadis kepada kami Muhammad ibni Katsir, qala berkata Muhammad ibni Katsir, akhbarona telah mengabarkan kepada kami Sufyan an ibnu Abi Khalid daripada ibni Abi Khalid, an Qais daripada Qais ibni Abi Hazim daripada Qais ibni Abi Hazim, an Abi Mas'ud al-Ansari daripada Abi Mas'ud al-Ansari. Qala berkata Abi Mas'ud al-Ansari, qala rajulun telah berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udrikus salata mimma yutawwilu bina fulanun. Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang, katanya seperti itu. Kata seorang laki-laki tadi. Maka ketika mendengar seperti itu, kata Abi Mas'ud al-Ansari menyambung perkataannya, fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idatin ashadda ghadaban min yaumaidin. Kata Abi Mas'ud al-Ansari mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat menyampaikan mau'idhah, pada saat menyampaikan pelajaran itu lebih marah dari yang disampaikan pada hari ini. Artinya beliau marah ketika beliau mendengar aduan daripada seseorang rajul tadi. Faqala, maka lalu Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum munaffiruna, sesungguhnya kalian membuat orang lari menjauh, katanya Nabi. Faman shalla bin nasi, maka barang siapa yang sholat bersama manusia atau sholat berjamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah bacaannya. Maksudnya ringankanlah bacaannya atau pendekkan bacaannya. Fa inna fihim al-maridha, maka sesungguhnya di antara mereka itu ada orang yang sakit, wad-dha'ifa, dan orang yang lemah, wadzal hajati, dan orang yang mempunyai hajat. Maka daripada hadis tersebut bisa kita ambil faidah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW ketika mendengar ucapan seseorang laki-laki atau aduan seorang laki-laki tadi yang hampir tidak sanggup untuk sholat yang dipimpin seorang dengan bacaannya yang panjang tadi, mengadukan, itu beliau marah. Maka disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, sebab beliau marah itu diriwayatkan disebutkan bahwasanya sebabnya beliau marah itu karena sebelumnya Nabi SAW itu telah memberikan pelajaran atau memberikan pengarahan tentang masalah supaya memendekkan bacaan ketika sholat berjamaah bersama orang lain. Akan tetapi ketika beliau mendengar hal yang diceritakan oleh laki-laki tadi, maka beliau marah karena beliau sudah memberikan arahan, akan tetapi masih ada yang melakukan. Ini menurut syarah Fathul Bari dalam menyarahi kata asyadda ghadaban. Sebab beliau marah itu karena sebelumnya Nabi itu pernah memberikan pengarahan atau pelajaran tentang memendekkan bacaan ketika sholat bersama orang lain. Kemudian pelajaran yang kedua, pelajaran yang pertama masih yang bisa kita ambil adalah seorang pengajar atau seorang pendidik itu boleh untuk marah dalam menyampaikan pengajaran ketika ada sesuatu perbuatan yang jika dipandang perbuatan tadi tidak disukai atau yang tidak baik lah misalkan, atau misalkan kita sudah dipadahi masih ada yang melakukan, seperti itu boleh seorang guru tadi marah untuk mendidik seseorang tadi. Maka Nabi pun seperti itu. Penyebab marahnya Nabi itu karena sebelumnya sudah diajarkan kepada para sahabat, akan tetapi masih ada sahabat yang menjadi imam itu memanjangkan sholatnya pada saat bersolat berjamaah sehingga mendengar aduan seorang laki-laki tadi. Faedah yang kedua adalah ketika kita menjadi seorang imam,
bersama berjamaah kepada orang lain atau di masyarakat, maka hendaknya itu memendekkan bacaan. Artinya tidak usah membaca bacaan yang panjang-panjang, karena ditakutkan, kata Nabi di situ, fihim al-marid wad-dhaif wadal hajah, yaitu orang diantaranya orang yang ada di jamaahnya tadi itu ada orang yang sakit dan juga ada orang yang lemah dan juga ada orang yang mempunyai hajat. Maka hendaknya kita memendekkan bacaannya. Nah, itulah 3 hadis yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami ulun sebagai ulun Muhammad Maulana Mursyidul Amin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan pemahaman, kesalahan perkataan. Jika ada kesalahan itu murni dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu adalah tempatnya salah. Manusia itu adalah tempatnya salah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.